Oke, mari kita bahas sebuah gagasan yang sangat menarik untuk memahami dunia pasca pandemi yang terasa aneh ini. Namanya adalah ekonomi Phoenix. Yuk kita dalami bersama. Kutipan ini kedengarannya seperti baru ditulis kemarin kan? Padahal ini ditulis ratusan tahun lalu tentang wabah pes. Tapi rasanya pas banget dengan apa yang kita alami. Sebuah krisis besar memang benar-benar mengubah cara kita melihat dunia. Dan ini bagian yang menarik. Untuk benar-benar mengerti apa yang terjadi dengan ekonomi masa depan, kita justru harus mundur jauh ke belakang. Lebih dari 1000 tahun lalu, ke sebuah kisah tentang peradaban yang bangkit, lenyap, dan entah bagaimana terlahir kembali. Nah, disinilah cerita kita dimulai dengan kisah tentang dua Phoenix. Satu dari masa lalu yang sangat jauh dan satu lagi yang sedang kita jalani sekarang ini. Coba bayangkan ya, selama lebih dari 1000 tahun, ada peradaban bernama Hohokam yang bisa dibilang sangat maju. Mereka membangun kanal irigasi yang rumit di tengah gurun yang ganas. Tapi lalu, dalam sekejap, mereka hilang, lenyap begitu saja, hanya menyisakan reruntuhan. Misterius banget. Ratusan tahun berlalu, dan di atas puing-puing peradaban yang hilang itu, seorang perintis bernama Philip Dupa bersikeras menamai kota baru yang mereka bangun dengan nama Phoenix. Tentu saja, nama itu diambil dari burung mitologi yang bangkit dari abunya sendiri. Sebuah simbol kelahiran kembali. Nah, sama seperti kisah tadi, dunia kita juga mengalami fase terbakarnya sendiri. Momen ketika pandemi COVID-19 datang dan rasanya semua hal berhenti total. Dampak ekonominya luar biasa cepat dan dalam. Ekonomi Amerika Serikat saat itu terjun bebas dengan kecepatan yang bahkan belum pernah terjadi di era modern. Bagi jutaan orang, ini bukan sekedar angka. Bayangkan Anda sudah menabung seumur hidup, punya $100.000, lalu dalam hitungan minggu, sepertiganya hilang begitu saja. Lenyap. Kita semua saat itu terjebak dalam apa yang disebut kabut epistemik. Intinya adalah, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan para ahli pun hanya bisa menebak-nebak. Inilah yang kemudian memunculkan hal-hal seperti teater kebersihan, di mana kita melakukan apa saja hanya untuk merasa punya kendali. Tapi, justru saat semuanya tampak begitu suram, di tengah tumpukan abu itu, sesuatu yang sama sekali tidak terduga mulai terjadi. Sebuah kelahiran kembali yang melawan semua prediksi. Respons yang diberikan itu benar-benar gila-gilaan. Pemerintah, terutama di Amerika, menyuntikkan dana stimulus dalam jumlah yang belum pernah ada dalam sejarah. Jumlahnya membuat stimulus krisis 2008 terlihat sangat kecil. Dan yang paling gila, ternyata berhasil. Ekonomi bukan cuma pulih, tapi meleset dengan kecepatan yang membuat hampir semua ekonom, tercengang. Nah ini dia intinya. Dunia yang bangkit dari api ini bukanlah dunia yang sama. Ini adalah sebuah dunia baru yang aneh, terutama kalau kita bicara soal cara orang memandang kekayaan dan karir. Selama berpuluh-puluh tahun, kan, resep sukses itu jelas banget. Kita sebut saja tangga karir. Anda mulai dari bawah, kerja keras, sabar, dan pelan-pelan naik ke puncak. Begitu aturannya. Tapi bagi generasi yang lebih muda, tangga itu kelihatannya udah reyot, rapuh. Jadi alih-alih capek-capek mendaki, mereka mencari jalan pintas. Mereka mencari trampolin untuk langsung melompat ke puncak. Dan perbedaan pola pikir ini dalam sekali. Generasi yang lebih tua fokus pada menabung pelan-pelan, main aman, dan takut pasar anjlok. Sementara generasi muda, mereka lebih takut ketinggalan kereta. Makanya mereka berani terjun ke saham meme, kripto, NFT. Ini benar-benar dua dunia yang berbeda. Nah, kutipan ini bisa dibilang jadi mantra era baru ini. Uang yang takut tidak menghasilkan uang. Mentalitas berani ambil risiko inilah yang menjadi bahan bakar kegilaan investasi di GameStop, Dogecoin, dan banyak lagi. Oke, jadi apa artinya semua ini bagi kita yang hidup di masa sekarang? Artinya, kita sekarang hidup di sebuah era di mana aturan-aturan lama sepertinya sudah tidak berlaku lagi. Penulis buku ini menyebutnya era baru yang tidak normal. Maksudnya, kondisi yang tadinya kita anggap tidak normal, penuh gejolak dan ketidakpastian, justru sekarang menjadi normal yang baru. Hal-hal yang dulu kita anggap mustahil, kini seolah jadi kejadian sehari-hari. Jadi kalau dirangkum, inilah ciri-ciri utama dari ekonomi Phoenix. Ketidakpastian adalah hal biasa, cara kita bekerja, waktu, dan ruang semuanya didefinisikan ulang, dan yang terpenting cara pandang kita terhadap risiko dan uang telah terpecah menjadi dua. Pandemi ini seperti mengocok sebuah etch-a-sketch global.
Anda tahu mainan papan gambar itu? Sekali dikocok, gambar dunia yang lama terhapus total dan kita semua dipaksa untuk menggambar ulang kehidupan, pekerjaan dan ekonomi kita dari awal. Pada akhirnya, inilah pilihan yang kita semua hadapi. Di dunia baru ini, peta yang lama sudah tidak berguna lagi. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda akan sibuk menggambar peta yang baru atau Anda hanya akan duduk menunggu datangnya api berikutnya?